Karena seseorang itu kan memang bagaimana rencananya, bagaimana perbuatannya, bagaimana ambisi-ambisinya, kan itu adalah mewakili hatinya. Bayangkan kalau orang yang memiliki hati yang kotor, kemudian dia jadi pemimpin, ya berarti dia terjebak dengan kerakusannya sendiri, keegoannya sendiri. Semua kejahatan itu berawal dari kelalaian, dan manusia sudah dilalaikan oleh teknologi, dilalaikan oleh pasar, dilalaikan oleh tren, dilalaikan oleh citra yang dia bangun. Maka dia sudah berbuat, orang-orang yang seperti ini sudah putus hubungannya sama Tuhan sebenarnya. Rusaknya alam ini karena rusaknya spiritualitas manusia. Iya, betul. Rusaknya alam ini karena kerakusan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MPT Time, tayangan inspiratif, motivatif, dan edukatif. Sahabat MPT TV, kebahagiaan seringkali bukan tentang ketiadaan, melainkan bagaimana cara kita menyikapi ujian tersebut. Hari ini kita akan mengupas sebuah karya luar biasa dari Profesor Dr. Bambang Irawan, MAG, yang berjudul Kesedihan Sirna Bahagia Tiba, Terapi Sofistik untuk Manusia Modern. Buku ini menawarkan panduan spiritual untuk menjemput bahagia yang hakiki. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir. Ya. Saya mau nanya nih Pak. Ya. Maaf Pak. Judul bukunya sangat menarik, Terapi Sofistik untuk Manusia Modern. Ya. Kita tahu manusia modern itu identik dengan logika, teknologi, dan kesibukan. Mengapa justru pendekatan sufi yang sering dianggap kuno atau mistis malah dianggap solusi paling relevan untuk masalah mental zaman now? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat MPC TV yang berbahagia, senang sekali bisa bergabung di dalam komunitas MPC TV ini. Ini to the point aja nih langsung nih pertanyaannya nih. Iya. Ya memang tentu kalau di era modern sekarang ini yang dominan itu adalah teknologi. Ya, dengan logika ya atau kesibukan yang sangat banyak menyita waktu. Dunia ini dimenangkan oleh pasar, tren, dan lain sebagainya. Yang sering sekali membuat orang lupa untuk melakukan refleksi diri, ya. Lupa memaksimalkan kesadaran. Padahal inti daripada hakikat manusia itu adalah pada kesadarannya. Kan banyak orang itu sekarang itu sibuk tapi tidak sadar. Bahkan ada yang menjual diri tapi nggak sadar, menjual kehormatan tidak sadar. Itulah yang sepanjang memang pasar memenangkan itu, ya itu yang menang, itu yang tampil. Sementara kalau sufi itu kan meski terkesan kuno karena waktu munculnya dulu ketika pemeluk Islam juga belum banyak, yang ditampilkan adalah kesederhanaan, kemiskinan. Tapi tentu tasawuf itu harus diterjemahkan dalam konteks yang lebih modern. Ya, jadi walaupun hakikatnya adalah tasawuf itu intinya membersihkan hati, ya yang diistilahkan dengan tazkiyatun nafs, tetapi kajian tentang membersihkan hati itu tetap relevan sampai kapanpun. Gitu. Karena seseorang itu kan memang bagaimana rencananya, bagaimana perbuatannya, bagaimana ambisi-ambisinya, kan itu adalah mewakili hatinya. Bayangkan kalau
orang yang memiliki hati yang kotor, kemudian dia jadi pemimpin, ya berarti dia terjebak dengan kerakusannya sendiri, keegoannya sendiri. Bayangkan orang yang menguasai teknologi, tapi tidak memiliki hati yang bersih, ya akhirnya dia sendiri jadi budak dari ciptaannya. Banyak pengguna-pengguna teknologi yang sudah sekarang menjelma menjadi AI menjadi robot dibuat jadi perempuan yang bisa memuaskan biologis, yang bisa mengikuti maunya kita, bisa masak, bisa membersihkan rumah. Tapi dia menjadi hilang kemanusiaannya, mereduksi hakikat manusianya. Sementara kalau tasawuf itu, ya itu justru memunculkan bahwa kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Ya. Kita ini adalah khalifahnya. Kita ini adalah wakilnya Tuhan. Nah, konsep inilah yang membuat tasawuf itu menjadi justru sangat mendesak untuk digunakan supaya orang-orang tadi itu tidak lupa diri, tidak merasakan kekosongan. Meski dia populer, tapi di banyak kesendiriannya dia ada kekosongan, kehilangan makna. Maka banyak tindakan-tindakan orang yang sudah populer ujung-ujungnya bunuh diri. Ada itu bintang film Hollywood ya. Bahkan dia komedian terkenal, banyak film tahu-tahu berakhir dengan bunuh diri. Ada selebritis tahu-tahu lompat dari gedung tinggi. Ada yang sedang show di sebuah pentas yang megah, tahu-tahu menembak kepalanya sendiri. Jadi itulah orang-orang yang populer tapi hilang kesadarannya, hilang pengetahuan tentang hakikat dirinya. Dan itulah tasawuf yang selalu menawarkan bahwa Anda itu punya semacam harta karun di dalam diri, yang istilah para sufi itu, di dalam diri itu ada rumahnya Tuhan. Maka jangan sampai Anda sedikit pun lalai. Semua kejahatan itu berawal dari kelalaian, dan manusia sudah dilalaikan oleh teknologi, dilalaikan oleh pasar, dilalaikan oleh tren, dilalaikan oleh citra yang dia bangun. Maka dia sudah berbuat, orang-orang yang seperti ini sudah putus hubungannya sama Tuhan sebenarnya. Maka tasawuf itu menggambarkan jangan pernah lepas sedikit pun dari Tuhan. Tuhan itu adalah semacam sandaran hidup utama. Jangan kita keluar dari pusat. Kalau kita keluar dari senternya, kita ya terombang-ambing terus ini. Orang terombang-ambing dalam urusan-urusan yang kecil-kecil. Nah, tasawuf menawarkan kebahagiaan hakiki karena di situ ada kesadaran, ada hati yang tenang, ada hati yang bersih, ada tempat bersandar kepada yang Maha menghidupkan. Saya kira begitu. Berarti tasawuf itu ajaran untuk menjalani kehidupan ya Pak ya? Iya, ajaran untuk menjalani kehidupan dengan strategi. Di antaranya kita hidup dengan mewakili sifat-sifat ilahiyah. Kalau Allah itu Maha Al-Qahar, manusia itu juga harus menerjemahkan Al-Qahar itu menjadi orang yang sangat gagah, tidak boleh cingeng, tidak boleh pesimis. Allah itu Al-Alim, bahwa Allah itu Al-Alim, dan kita sebagai manusia ya harus senang menuntut ilmu, senang berdiskusi, senang berdialog. Dan tasawuf itu mengajarkan kita tentang ridho. Ridho itu kalau sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai zat yang menciptakan kita, masa kita nggak terima sementara Allah memberikan itu. Itulah diantara doktrin-doktrin tasawuf yang penting untuk manusia modern sekarang, Pak. Mungkin saya tambahkan ya. Saya ingin tanya, di dalam buku Bapak ini kan tentang kesedihan yang sirna akan muncul kebahagiaan. Apakah di dalam buku ini tentang kita harus bersih dulu baru bahagia? Karena kan gini, di dalam Al-Insyirah ayat 56 itu yang mengatakan bahwa dari kesulitan akan muncul kebahagiaan. Akan muncul jalan keluar atau kebahagiaan lah. Nah, jadi sebetulnya kan kita kan harus ridho atas apa semua ketetapan Allah. Makanya sebetulnya kata Bapak tadi kan orang itu harus ridho. Ridho itu sebetulnya murah.
tahu Kediri sama. Iya. Tahu diri. Kalau kita makan tahu Kediri itu kita akan tahu diri. Tahu diri kita di mana sebagai hambanya Allah itu apa yang kita lakukan. Jadi nggak dari tasawuf tadi kan membuat kita tahu diri. Betul. Tahu diri itu kalau kita langganan tahu Kediri kan murah, cuma berapa ribu rupiah ya. Nah, yang repot itu manusia itu kadang-kadang mengungguli, karena keinginannya mengungguli terhadap dirinya sendiri. Jadi dia berbangga diri yang berlebihan, mengestimasikan dirinya yang berlebihan. Nah, itulah yang keliru. Disitulah tasawuf yang mungkin akan memberi jalan keluar ya. Tapi apakah memang Pak, di dalam buku ini kita harus bersedih dulu baru kemudian kita akan bahagia, atau kebahagiaan yang hakiki kan tidak mesti bersedih. Kalau kita ridho sama Allah kan kita udah bahagia. Iya. Tapi kan nggak ada kebahagiaan kalau tambah kesedihan kan. Iya. Baik. Jadi mempraktekkan tasawuf ini seperti kita mengendarai mobil. Tidak mungkin kita satu-satu. Saya mau belajar pijak gas dulu. Jadi nanti begitu belajar gas aja yang dipijak, ya bisa celaka. Atau saya mau belajar rem dulu yang nggak jalan-jalan. Jadi sebenarnya di balik benar itu di surat Al-Insyirah begitu juga. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi di balik kesulitan itu pada saat yang sama juga ada kebahagiaan. Maka di balik bencana, di balik kehilangan, di balik ditinggalkan orang-orang yang dicintai atau musibah-musibah yang lain, di situ otomatis sudah ada kebahagiaan. Jadi tidak harus selesai dulu kesedihan itu. Justru bersamaan ketika orang sedih itu banyak orang yang terhapuskan kesombongan yang selama ini tersembunyi. Jadi dikasih dulu oleh Allah semacam kesedihan supaya dia tahu bukan dia yang penguasanya. Aku, kata Allah, Qul huwal qadir ala ayyaba'atha alaikum adab. Allah itu bisa membuatmu sedih. Dan sedih itu semacam undangan dari Allah, semacam tanda peringatan dari Allah. Ya, jadi segala sesuatu itu tidak harus bersih dulu, ya sambil bersih, ya sambil berupaya. Di situ ada usaha, ada kebahagiaan. Di balik kesulitan ada kebahagiaan. Karena bagus sekali pertanyaan Pak Rafiq ini. Ada orang yang saya tidak mau berangkat ke Makkah dulu untuk menunaikan ibadah haji karena saya merasa masih kotor. Nah, ini kan bukan dia yang menentukan. Kalau Allah sudah panggil Mekah, ya datang. Dalam proses itulah dia bermuhasabah diri. Jadi buku ini memang ditulis saat kesedihan itu kita kalau punya ilmunya itu semacam titik balik, turning point, ya, transformasi, titik balik, ada terjadi transformasi. Jadi tidak harus menunggu dulu segala sesuatu harus establish dulu, mapan dulu, baru kemudian berbuat. Saya kira kita bisa berbarengan seperti kita mengendarai mobil. Kapan kita melihat depan, melihat spion, kapan melihat pijak rem, kapan tekan kopling bersamaan. Saya kira hidup itu kan sangat kompleks. Gitu. Nah, ini terkait dengan ini saya jadi teringat di Jepang nih, Pak Ustaz. Jepang itu kan tingkat bunuh dirinya tinggi sekali. Apalagi kalau mereka tuh kayaknya tidak mau dianggap gagal. Cuma yang dilakukan itu harus sukses dan berhasil. Akhirnya misalnya dia gagal, kegagalan itu kayaknya sesuatu yang aib ya, dan memalukan. Nah, sehingga kadang-kadang mereka mengakhiri hidupnya. Nah, ini kondisi seperti ini kan tadi itu mungkin menyebabkan kebetulan itu kebanyakan sih anak muda nih. Nah, apakah untuk mencapai ini dengan metode sofistik ini, kira-kira anak muda ini bisa nggak menerapkan metode sofistik? Apa hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah berusia? Kalau sudah berusia kan wajar ya. Jadi dengan berbagai macam pengalaman hidupnya yang sudah banyak makan asam garam, akhirnya dia mendapatkan suatu pencerahan lah. Ya itu adalah bagian dari itu. Tapi kalau untuk anak muda ini kan kadang sesuatu yang
dengan ambisi yang masih tinggi, semangatnya betul. Kadang-kadang nggak siap nih menghadapi kegagalan nih Mas. Ya itu kadang-kadang masalahnya kalau terlalu percaya diri, memang percaya diri itu bagus, dianjurkan. Tapi kadang ada orang terlalu percaya diri, ini harus bisa, taruhannya mati. Untuk memotivasi bagus. Tapi begitu terjadi sesuatu yang di luar dugaannya, dia langsung depresi, dia langsung stres. Kenapa? Karena itu tadi terlalu bergantung pada diri. Padahal tempat kita bergantung adalah Allah. Kalau bergantung pada diri, kan bukan kita yang menjamin diri ini sukses. Ya kadang-kadang ada motivator yang mengatakan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, kan begitu. Kalau Islam iya. Kalau ini dijadikan andalan, terjadi sesuatu yang di luar dugaan, nah itu yang terjadi, bunuh diri. Sudah strateginya benar-benar ini untuk bisnis ini pasti berhasil, pasti untungnya sekian. Tahu bangkrut. Nah, itu gagal. Pak, mohon maaf, itu pepatah itu bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu bukan orang Islam, itu Winston Churchill kalau nggak salah. Iya. Jadi bukan orang Islam. Jadi orang Islam itu kan kita percaya takdir, betul. Percaya atas ketetapan Allah, dan kita ridho. Maka ketika orang meskipun secara duniawi dia lahiriah dia hitung akan berhasil, keberhasilan itu yang ngasih Tuhan, bukan dia, yang ngasih Allah. Itu kan orang-orang sekuler itu yang begitu. Kalau menurut saya begitu. Ya itulah hakikat tawakal itu sebenarnya. Tawakal itu kan setelah berusaha semaksimal mungkin, selanjutnya titipkan sama Allah. Sukses ataupun gagal karena Engkau ya Allah. Aku sudah berbuat bagianku, selanjutnya aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Kan gitu. I will do my part and you do the rest. Kira-kira begitu. Engkau ya Allah menyelesaikan selanjutnya. Apapun hasilnya, aku terima, aku pantas menerima, aku ridho. Karena sesuatu yang kau takdirkan itu sesuatu yang kau sukai. Itu bagaimana mungkin aku menolak sesuatu yang kau sukai? Wong kita hamba. Iya, kita hamba. Jadi anak-anak muda sekarang motivasinya bagus kalau punya motivasi yang kuat. Desire-nya, apa istilahnya, fighting spirit-nya, ada goal oriented-nya sangat kuat sekali. Tapi harusnya dia kenal ada zat yang memang pantas untuk menjadi prioritas. Jadi adopsilah kekuatan-kekuatan Allah itu, karena Allah itu maha kuat, tapi dalam finishingnya atau hasilnya titipkan sama Allah. Itulah bukti bahwa kita orang yang beriman. Kalau nggak dipraktikkan begitu, beriman itu hanya di lisan saja. Saya kira begitu, Pak. Iya, saya kalau sekarang malah tasawuf modern itu banyak yang ngikutin ya Pak ya? Iya, tentu dalam periode tertentu ada modelnya, ada trennya. Nah, kalau sekarang kan kajian tasawuf itu sudah berkembang. Betul. Ya, mungkin untuk kalau ada orang mengaku-ngaku anak al-haq lagi sudah nggak cocok, bukan itu trennya. Jadi tasawuf itu sudah berkembang, misalnya ke tasawuf dan psikoterapi. Betul. Bagaimana tasawuf itu bisa menjadi terapi spiritual. Bagaimana mengafirmasi ketika ujian terjadi, kehilangan terjadi, dia dibimbing oleh para guru-guru tasawuf itu, misalnya mengucapkan kata-kata misalnya, ya Allah, Engkau tahu aku sedang sedih, Engkau tahu aku sedang kehilangan, tapi aku pantas menerima ini ya Allah. Aku terima ini ya Allah. Aku ridho dengan takdirmu ini. Jadikan dengan kesedihan yang aku alami ini menjadi titik balik kehidupanku yang lebih bahagia ke depan, menghapus dosa-dosaku. Jadi untuk era modern sekarang itu yang cocok. Jadi tasawuf yang bisa menjadi terapi manusia yang lupa diri, yang resah, yang memelihara kesedihan, yang memelihara depresi, itu harus disingkirkan dengan terapi sufistik. Apalagi banyak alam-alam ini yang sekarang marah, alam ini sekarang banyak bencana. Dengan terapi tasawuf itu orang akan sadar rusaknya alam ini karena rusaknya spiritualitas manusia. Iya, betul. Rusaknya alam ini karena kerakusan manusia. Bagaimana hutan-hutan digunduli, tanah-tanah dikorek habis-habisan, dieksploitasi untuk mengambil tambang, yang kerakusan itu nggak akan ada cukup-cukupnya.
Ya, jadi kata Mahatma Gandhi itu, alam itu cukup memberikan kebutuhan semua manusia, tapi tidak bisa mencukupi manusia yang rakus. Ya, nggak ada cukup-cukupnya. Jadi itulah sekarang perkembangan kajian-kajian tasawuf untuk era modern itu sekarang ya sangat tepat sekali. Saya kira begitu, Pak. Kalau bahasanya itu gimana kita mau bahagia ya Pak ya. Iya. Nah, kan itu kalau kesedihannya kita nggak terlalu juga gitu kan. Kesedihannya dipelihara. Ya, dalam tasawuf itu memang kesedihan itu adalah harusnya itu undangan dari Tuhan. Sengaja kita dibuat sedih. Yang pertama menyingkirkan kesombongan yang mungkin tersembunyi. Iya, betul. Karena ada orang bilang aku nggak sombong, tapi bolak-balik dibilang orang jadi curiga. Ya itu namanya sombong. Aku ini ikhlas. Jadi dibuat sesekali dia sedih. Oh, rupanya ada yang tersembunyi itu. Ngomongnya ikhlas tapi sebenarnya nggak ikhlas. Ngomongnya nggak sombong tapi pamer gitu. Mudah-mudahan dengan kesedihan yang diberikan itu bisa menghilangkan tadi tuh kesombongan. Kan ada orang sombong agak halus dia. Ya, aku terima sebenarnya Ustadz dengan ujian ini. Tapi kan kalau bisa ada tapi ya. Ada tapi ya. Itu namanya mau nawar-nawar lagi. Ada tapi. Kalau gini Ustadz, misalnya gini, ada orang ditangkap di jalan raya, salah jalan. Terus ngomong-ngomong orang itu memberikan sesuatu. Yang nerima ngomong ini, ikhlas ya. Ya ikhlas. Nah ini kan bukan ikhlasan ini. Iya. Ini kan pamrih-pamrihan. Ikhlas ya. Kan pasti nggak ikhlas. Iya, itu. Karena dipaksa ikhlas ya. Dipaksa. Jadi saya teringat Pak, waktu terjadi jual beli waktu saya umroh itu kan. Sudah kan ada uang kembaliannya itu. Pedagangnya bilang halal. Maksud saya kira mengucapkan halal itu, ya uang itu saya dapat dari uang halal. Tentu saya kira dia bilang halal itu apakah uang ini didapat dari cara yang halal? Ya saya bilang halal. Tahu-tahu maksud dia halal kalau dia ambil sisanya. Diambil dia. Oh, rupanya dia bilang halal itu. Enggak apa-apa, Bapak rela. Ya saya rela, padahal kan itu dia memaksakan diri makna halal itu. Dia niatnya dari awal memang sudah mau mengambil uang kembalian. Jadi kalimatnya halal. Kita bilang halal, jadi sah bagi dia. Padahal kita bilang halal karena uang itu kita dapat dari yang halal. Salah persepsi. Salah persepsi. Tapi memang ada kelihatan niatnya tuh memang mau mengambil. Mau mengambil dia. Kalau memang mau menyerahkan ya serahkan saja. Nggak usah namanya uang kembali, gitu. nggak usah bilang halal. Niatnya sudah memang mau mengambil. Ya sama, kalau orang mau diterima tadi nggak usah ngomong ini ikhlas ya, nggak usah. Iya. Ya pasti nggak ikhlas. Iya, kan betul. Di jalan-jalan begitu. Pak Bambang nih kalau mau dapat bukunya nih, beli gimana nih Pak Bambang? Oh. Iya betul. Ini bagus nih bukunya nih. Betul. Iya. Menarik sekali kan tadi Itu. kan udah dikasih spill nih, bocoran-bocoran tipis. Dan ringkas. Ringkas. Tidak banyak. Ya di belakang itu ada nomor handphonenya itu di halaman terakhir, yang tadi buka itu sepertinya ada nomor handphonenya di penjelasan lagi. Itu mungkin ada nomor handphonenya bisa nanti. Itu bisa nanti dikirim itu. Bisa. Soalnya penulis itu Bisa biasanya dosen. tidak ngurus penjualan buku. Iya. yang menjual buku itu penerbit. Penerbit. Iya, makanya ini menarik sekali nih. Bukunya nih. Iya. Buat teman-teman yang anak-anak muda nih. Iya. Iya. Masih ini. Sufi itu bagus itu. Iya, ada kajiannya. Jadi Sufi itu orangnya ya Pak ya? Iya, Sufi itu ajarannya tasawuf. Tasawufnya. Ada juga kadang orang apa bedanya dengan tarekat? Ya kalau tarekat itu sudah dilembagakan. Ya, Artinya sudah berbentuk institusi yang ada mursidnya. Ya, ada gurunya. Ada gurunya. Nah, itulah yang dikatakan tarekat. Ya, tarekat itu sudah menjadi lembaga gitu. Tasawuf yang dilembagakan itu namanya tarekat. Tapi tujuannya sama, Iya. menuju ke Allah. Iya. Nah sekarang ini kan kalau ada masalah ini larinya ke psikiater ya Pak? Ke psikiater, ke psikolog gitu. Psikolog. Iya. Kalau di kajian psikolog sendiri kadang-kadang apa namanya? Sebenarnya kajian psikologi itu bagus juga, tapi temporer dia, hanya sementara. Misalnya, gimana cara bahagia? Kata Pak para psikolog, ya pikirkan aja hal-hal yang bahagia. Pikirkan aja hal-hal yang senang.
Secara psikologis ya benar kalau kita adalah apa yang kita pikirkan. Tapi kalau tasawuf itu kan tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Jadi kalau tasawuf itu memperkenalkan ana inda zonni abdi bi. Aku itu berdasarkan yang dipersangkakan hambaku. Jadi kalau mau bahagia ya gunakan persangkaan yang terbaik tapi berdasarkan apa yang Allah inginkan dari kita. Jadi kita berdasarkan kesadaran kita sebagai seorang hamba. Jadi begitulah maksudnya, aku berdasarkan apa yang dipersangkakan hambaku itu, kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Beda kalau psikologi itu bisa saja seorang ateis. Misalnya dia mengatakan apa kalimat itu, the true law of attraction misalnya. Bos, setiap orang yang yakin dengan apa yang dia lihat, alam itu menjadi magnet untuk mendatangkan apa yang berdasarkan keyakinan. Lah, kita bukan percaya sama alam, kita percaya yang menciptakan alam. Itu ciptaan. Penciptanya itu lebih penting untuk didekati daripada yang diciptakan. Semesta alamnya. Walaupun kadang-kadang berhasil juga mereka. Jadi soal berhasil itu ternyata keyakinan yang mereka bentuk. Tapi kalau itu sudah dalam melepaskan keterlibatan Tuhan, itu bisa menjadi kesyirikan itu. Ya, Pak, keberhasilan itu kan bagian daripada pemberian Allah, anugerah Allah. Iya, betul. Orang itu berhasil, tapi kan sebetulnya Allah memberi kesempatan untuk menjadi sadar. Iya kan? Kan masih ada waktu untuk sadar. Iya. Siap. Memang inti daripada tasawuf itu ya kesadaran diri sebagai hamba, memantaskan diri sebagai hamba. Pantas nggak kita sebagai hamba ini? Total nggak kita sebenarnya merenungkan posisi kita sebagai hamba? Kalau sudah kita praktikkan itu, semua dunia ini kok jadi hal yang ringan. Masalah kok jadi kecil. Kenapa? Ya memang nggak bisa dibandingkan Allah yang kita sudah miliki. Ya mau dibandingkan dengan selain Allah, terlalu murah itu. Sama seperti saya sampaikan juga dalam khutbah kemarin itu. Apa mungkin kita sedih karena kehilangan sepatu sementara ada hadiah istana di depan, nggak sempat mikirkan sepatu. Nah sementara ini ada Allah. Itulah orang yang menjadikan Allah itu sebagai yang dicintai. Tasawuf itu di situ sebenarnya ada orientasi terbesar, itulah Allah itu sendiri. Masya Allah. Pak Des, luar biasa ini Pak Bambang. Demikian pembahasan mengenai buku Kesedihan Sirna Bahagia Tiba, Terapi Sufistik untuk Manusia Modern. Satu hal penting yang bisa kita petik adalah jangan biarkan kesedihan menutup mata kita dan kebahagiaan yang sebenarnya sudah menanti di depan mata. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Bambang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada kesempatan hari ini. Sahabat MBC TV, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya ya. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi agar tidak tertinggalan episode terbaru dari MBC TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama senang.